Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini terus masih menyambung tema besar kita, bahwa rencana Bapa itu dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, kita lihat bahwa Bapa di surga mau menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, tapi dijalankan oleh manusia yang serupa, yang sudah dibentuk ya, serupa dan segambar dengan dia, agar manusia dengan Tuhan Yesus tentu dia menaklukkan segala sesuatu yang merayap di muka bumi ini ya, yaitu adalah kerajaan kegelapan, setan-setan, iblis, roh jahat, termasuk juga manusia-manusia yang sudah tertawan ya. Selama ribuan tahun ini kehidupan manusia di muka bumi ini sudah banyak kan orang yang tertawan, karena orang tidak menerima Injil kerajaan sorga, tidak bisa menerima terang kemuliaan Kristus. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena matanya dibutakan oleh iblis, roh jahat, sehingga dia nggak bisa melihat ya terang Injil itu. Jadi itu harus dirampas, itu semua tawanan itu serahkan kepada Tuhan Yesus, dan supaya setiap lutut bertelut, lidah mengakui salah Tuhan. Yesus juga janji kok dalam Yohanes 12:32, apabila aku ditinggikan, artinya mati bangkitnya duduk sebelah kanan Bapa itu, aku akan tarik semua orang datang kepadaku ya. Jadi keselamatan itu soal otoritas Yesus. Yesus bilang segala otoritas sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi kalau aku bilang datang kepadaku, datang Tuhan. Nggak ada yang bisa melawan ya. Oke lah, bahkan nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau nggak diberikan kasih karunia dari Bapa di sorga. Oke lah. Nah sekarang kita sudah bicara panjang ya, mulai dari kejatuhan manusia itu, keturunan Set yang kawin dengan keturunan Kain ya. Tapi kita langsung aja lah ke Abraham aja dulu ya. Berkat Abraham kita sudah bilang untuk bangsa-bangsa lain, untuk kita ini adalah Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus itu kita mau belajar sekarang, kita melayani atau pelayanan roh itu seperti apa ya, ciri-cirinya. Saya bagikan 3 ciri aja, tapi sebenarnya tentu lebih banyak ya. Ciri-ciri dari orang yang pelayanannya pelayanan roh, karena di sini terutama dalam 2 Korintus ya, Paulus di sini membandingkan dirinya ya dengan pelayanan Musa itu, yang walaupun dia mengarah ke hitam di atas putih itu, tapi tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Bahkan orang Israel nggak tahan menatap kemuliaan Musa. Jadi yang mau kita bicarakan hari ini, ciri-ciri dari orang yang menjalani pelayanan roh, yang Paulus, kalau sudah lihat di dalam 2 Korintus itu, dari pasal 1 sampai ke pasal yang ke-6 itu bicara soal itu ya. Bahkan ya bicara soal pelayanan Paulus yang bersifat batiniah ya, atau pelayanan roh seperti itu ya. Oke lah. Jadi kita melihat ciri yang pertama dulu ya. Kita ambil dulu yang pertama, cirinya orang-orang yang melayani dalam pelayanan roh, dia tidak menarik murid-murid atau mencari pengikut ya. Dia tidak cari pengikut, dia tidak cari murid-murid untuk menumpuk untuk berkumpul di sekitarnya. Dan dia apalagi narik uang dari murid-murid itu, waduh itu paling haram sekali tuh. Nggak ada di situ di dalam perjanjian ini. Contoh dari Rasul Yohanes ya, atau grupnya Petrus, grupnya Paulus, itu narik uang itu untuk ngaku saya ini pelayan Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan apa sebagainya gini-gini. Nggak ada itu ya. Uang gereja itu dikumpulkan untuk dibagi-bagikan pada orang-orang miskin, janda-janda apa semua yang kekurangan, bahkan dibagikan seluruh anggota supaya jangan ada yang kekurangan gitu. Jadi yang kita lihat sekarang, langsung aja lah kita bandingkan ya. Kalau di dunia kekristenan kan sudah biasa orang melayani ya, dia menarik uang bagi dirinya, karena ya nanti banyak ayat-ayatnya dikutip itu. Jangan berangus mulut lembu yang sedang mengerik apa sebagainya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya dan sebagainya ya. Nanti kita lihatlah. Kita lihat dulu cirinya yang utama. Para pelayan roh ya, para pelayan perjanjian baru itu tidak ada menarik murid kepada dirinya. Tidak ada, apalagi narik uang kepada dirinya untuk membangun pelayanannya itu. Nggak ada itu ya. Apalagi sampai menarik uang untuk bangun gedungnya, nanti atas nama dia. Nggak ada sama sekali perbuatan seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam Kisah para Rasul 20 sudah bisa baca tuh ayat 28 sampai 30. Paulus bilang itu karena serangan serigala ganas, beberapa daripada kalian ini, Paulus sedang bicara kepada para penatua di Miletus.
Tapi para penatua itu penatua gereja di Efesus, ketemunya di Miletus mereka. Nah, Paulus bilang, oleh karena nanti setelah aku pergi, aku tahu ada serangan serigala ganas akan menyerang kalian, beberapa dari kalian nanti tarik murid-murid kepada dirimu, ya, dengan ajaran palsu. Nah, ajaran palsu itu salah satunya itulah, baik persepuluhan, buah sulung, pokoknya bagaimana cara narik uang, ya, bagaimana mensahkan itu, ya, seolah-olah itu benar narik uang seperti itu, ya, narik murid kepada diri sendiri itu benar. Saudara kalau melayani di dunia kekristenan pasti begitu masuk saudara khotbah ya cari murid, ya cari orang, istilahnya keren nih, cari jiwa atau apa ya, macam-macam loh. Itu karena serangan serigala ganas. Itu sebabnya para pelayan roh itu tidak akan melakukan itu, ya. Oh, dia itu malah justru dia berjaga-jaga, jangan sampai dia cari muka, jangan sampai dia, karena kalau orang narik murid mau nggak mau dia harus cari orang kaya lah, ya. Ya orang miskin dicari juga, tapi ya sebagai pelengkap penderita lah, kira-kira begitu. Karena orang kaya butuh, dia cari murid, dia butuh uangnya, ya, untuk membangun ministrinya, ya. Jadi dia butuh itu, ya, jangan munafik lah, ya. Sementara Yakobus sudah kasih tahu, kasih peringatan, kalau ada nanti orang kaya datang ke perkumpulanmu, hati-hati, ya, tuh jangan langsung apa. Itu sudah, makanya itu sangat haram lah istilahnya lah kalau begitulah, narik orang pada diri sendiri, apalagi narik duitnya kepada diri sendiri, itu sangat haram dalam perjanjian baru, ya, dalam para pelayan roh ini, ya, tidak ada itu, ya. Oke, jadi bagaimana dong mereka itu melayaninya? Kita baca Kolose 2 ayat 19, ya. Ini saya pakai LI aja, ya, Kolose 2 ayat 19, ya, saya bacakan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ingat, ya, pelayanan roh itu adalah pelayanan organisme, kepemimpinan organisme. Gereja itu tubuh Kristus. Jadi kalau tubuh, ini lihat ya, peranan pemimpin itu sebagai urat-urat dan sendi-sendi yang dia menunjang, mengikat, menyatukan tubuh, ya, supaya tubuh itu semuanya tapi harus pegang kepada kepala, dan dengan demikianlah tubuh itu menerima pertumbuhan ilahinya, ya. Jadi fungsi dari para pemimpin itu adalah seperti urat-urat dan sendi-sendi yang mengikat dia nggak memecah. Nah, kalau orang Kristen, para pelayan gereja sekarang itu cari murid, itu dia memecah gereja. Dia berkhotbah, dia cari murid, kumpulin pengikut, itu namanya dia memecah, karena nanti pengikutnya pecah-pecah kan. Sebagian bilang kayak gereja yang Paulus peringatin tuh di apa? Aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos. Oh, itu sangat rusak sekali tuh, ya. Paulus menegur itu, ya. Bahkan kalau dia bilang aku golongan Paulus, oh dia nggak mau. Awas, kamu ini gimana sih? Itu memecah gereja itu. Tapi kalau sekarang itu wajar. Makanya ada Calvinis lah, Lutheran lah, ada Wesleyan lah, ada Mennonite lah, macam-macam. Bahkan masing-masing lokal ya cari murid. Jadi itulah makanya bedanya pelayanan roh dengan pelayanan yang sekarang ini. Supaya saudara makin jelas, ya. Oke, ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, mari kita baca di 2 Korintus 2 ayat 17. Saya baca yang pakai yang ini aja, ya. Pakai ILT, ya. 2 Korintus 2 ayat 17. Saya bacakan. Sebab kami tidaklah seperti kebanyakan orang yang memperdagangkan firman Elohim, sebaliknya seperti yang dari ketulusan, lebih jauh sebagaimana yang dari Elohim. Kami berbicara di hadapan Elohim di dalam Kristus. Yang pertama ini, kita perhatikan nih. Sebab kami tidaklah seperti kebanyakan orang. Rupanya pada zaman Paulus pun sudah ada banyak orang ngedagangin firman Tuhan. Nanti saya jelasin maksudnya ngedagangin firman Tuhan itu kayak gimana. Sebab kami tidaklah seperti kebanyakan orang yang memperdagangkan firman Elohim. Jadi Paulus itu pelayan roh itu tidak dagang firman. Saya beritahu, ya, cara dagang, ya, kalau sekarang ini, ya. Sudah tahu kalau dagang itu orang hanya bisa menjual uang, menjual barang atau menjual jasa, ya. Artinya gini, saya ini, ya, kayak saya belajar teknik sipil, saya insinyur sipil. Saya juga kadang-kadang sekali-sekali jual jasa saya sebagai insinyur sipil. Kalau ya bantu teman gitu, ya, supaya saya dapat duit. Ya itu wajar, karena saya jual jasa saya, ya, kemampuan saya untuk hitung-hitung gedung dan sebagainya sedikit, ya, karena saya nggak full ke sana. Nah, kalau dagang firman itu begini, dalam kekristenan itu kalau menjadi pendeta itu atau pengkhotbah itu sudah profesi. Jadi kalau dia ngomong firman itu udah otomatis itu amplop mengalir, entah bentuknya PK, ya, entah bentuknya gaji rutin, entah bentuknya apapun juga bentuknya, dan itu sudah dibenarkan. Itulah dia ajaran Bileam.
yang mencintai upah, mendagangkan firman Tuhan. Di Bait Suci juga zaman Yesus sudah banyak tuh orang ahli Taurat tuh dagang juga. Jadi itulah dia. Kalau orang zaman perjanjian baru, pelayan roh, tidak ada dia mendagangkan. Ada orang-orang yang guru-guru palsu itu yang cirinya pokoknya kalau udah palsu, duit aja, udah pasti itu. Kalau guru palsu gimana sih bedanya? Terutama nggak ajarannya dulu, tapi itu kelakuannya sama duit itu. Kalau dia sudah cari duit, udah itu ya. Jadi Paulus pelayan roh cirinya yang kedua itu dia tidak cari untung, tidak cari uang, tidak cari jabatan. Ya memang nggak ada uang dan jabatan sistem dunia kekristenan sekarang, ya nggak ada. Ya oke lah. Yang ketiga, apa ciri pelayan roh itu? Yang saya baca ya 2 Korintus 5 ayat 12. 2 Korintus 5 ayat 12. Ya, saya baca. Sebab, ini saya pakai ya aja. Sebab kami tidak lagi memuji diri kami sendiri di hadapanmu, tetapi dengan memberi kesempatan kepadamu tentang kemegahan demi kami, supaya kamu dapat memperoleh sesuatu terhadap mereka yang bermegah dalam penampilan. Ini istilahnya bermegah di dalam penampilan, bukan di dalam hati. Atau kalau saya pakai, coba dulu pakai LI ya, supaya barangkali dia lebih jelas ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke 12 ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke 12. Coba dulu kita lihat ya. Apa yang dimaksud sini? Ayat 12 dikatakan di sini, dengan diri kami tidak berusaha muji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu nih dapat membedakan orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Jadi pelayan roh itu adalah orang-orang yang bermegah secara batinnya, karena Christ in you, the hope of glory. Kemuliaannya ini kemuliaan batinnya. Dia enggak, karena kalau dunia kekristenan kemuliaannya lahiriah. Siapa dari para pemimpin yang banyak menarik pengikut, jumlah pengikutnya bisa ribuan, puluhan ribu, gedungnya paling besar, monumennya paling besar, itulah kemegahannya, itulah kemuliaannya. Bahkan dosen saya terus terang aja dia bilang, dia seorang yang pengikutnya sudah ribuan, dia juga ketua sinode, dia juga pendeta kaya lah ya. Dia bilang begini, kalau saya bicara, saya khotbah, kemuliaan saya di belakang ini meneguhkan bahwa perkataan saya benar gitu. Emang begitu, dan bagi Kristenan kan gitu. Benar salahnya orang tuh nggak ditentukan apakah dia itu sesuai firman Tuhan atau bagaimana kondisi batinnya, nggak begitu. Tapi pokoknya kalau dia, apalagi di depan pengikutnya, kalau dia ngomong di depan pengikutnya itu udah pasti benar ya. Karena gimana buktinya? Ya bisa kemuliaannya. Saya bisa tarik, ya saya kaya, saya bisa punya gedung besar apa semua, jadi benar. Kacau ya. Itulah dia ya. Oke. Jadi sekarang udahlah, langsung banyak ini ciri-cirinya. Kita ambil kesimpulan aja langsung. Jadi bedanya pelayanan roh itu, pelayanan perjanjian baru itu, pelayanan Petrus, Paulus atau grupnya Rasul Yohanes itu apa dengan ini? Pelayanan yang sekarang dalam kekristenan. Bedanya tadi sudah poin ketiga ini ya. Bedanya mereka hampir bisa dibilang tidak mendapat upah ya. Mereka melayani sebagai hamba, memberikan apa yang ada ya, apa yang mereka berikan itu dari Tuhan gratis, dia berikan gratis juga begitu. Kalau yang di sini, ini kayak orang Farisi Taurat nih, dunia kekristenan, udah ada upahnya. Apa upahnya? Udah dapat uangnya, udah dapat jabatannya, udah dapat hormat manusia. Jadi Yesus bilang, mereka nggak dapat upahnya lagi di zaman berikut. Jadi zaman berikut para pemimpin yang udah dapat upah itu, uang, jabatan, hormat manusia, nggak dapat lagi lah. Masa mau dapat 2 kali? Yesus itu datang nanti sebagai hakim yang adil. Dia adil, dia menghakimi semua hamba-hambanya. Dia akan kasih tahu ya, ini hamba Tuhan, ini hamba uang, ini orang yang cinta Tuhan, ini yang cinta kemuliaan manusia, ini dan sebagainya. Itu dia yang apa ya. Jadi berbahagialah saudara kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menyampaikan firman Tuhan ya, nggak dapat upah ya, nggak dapat uang, nggak dapat jabatan, nggak dapat hormat manusia, bahkan engkau dianggap sesat lah mata-mata. Bagus supaya upahnya nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan ditampilkan bersamanya dalam kemuliaan, dengan tubuh kemuliaan. Untuk apa? Membebaskan ciptaan dari belenggu perbudakan kebinasaan. Haleluya. Amin.